Hai semua! Sebelum videonya mulai, aku mau kasih rekomendasi game untuk kalian. Berhubung lagi bahas game juga kan? Gamenya adalah World of Warships. Buat kalian yang belum tahu, game ini merupakan game MMO bertema kapal perang yang seru banget dan juga punya grafik yang bagus loh. Selain itu, sekarang World of Warships juga lagi ada collab besar-besaran dengan anime Azur Lane. Jika kalian ingin memainkan game ini, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi, lalu daftar dan langsung mainin aja deh. Tapi jangan lupa masukin invite code punyaku ya, yaitu AZUR2022. Jika kalian memasukkan invite code dari aku, kalian akan dapat hadiah spesial nih. Antara lain, satu komandan Azur Lane bernama Shokaku, satu kontainer premium Azur Lane, 250.000 kredit, 200 doubloon. Ayo buruan daftar dan mainin gamenya sekarang juga. Linknya di deskripsi ya. Di video Raja Iblis, dewa dan pahlawan merupakan sosok terkuat yang ada di dalam suatu anime fantasy. Lalu gimana jadinya? Kalau karakter utama dalam sebuah anime merupakan reinkarnasi dari sosok-sosok kuat itu, pasti animenya bakalan seru banget kan? Berikut ini 10 anime dengan karakter utama reinkarnasi dari Raja Iblis, dewa atau pahlawan versi Loli Meindo. Shijou Saikyo no Daimao. Di list ke-10 ada anime baru yang dirilis musim kemarin. Anime ini mengusung tema Raja Iblis yang bereinkarnasi ke masa depan. Cerita dalam anime ini berfokus pada keseharian Earth Meteor yang merupakan reinkarnasi dari sosok Raja Iblis Forfatus dengan ingatan yang lengkap. Tapi di masa sekarang, entitas sihir sangat lemah dan juga dunia hampir sepenuhnya damai. Tapi suatu hari, Iblis mulai muncul kembali dan membuat beberapa masalah yang berhubungan dengan masa lalu Earth Meteor. Selain itu, di anime ini, Earth ditemenin sama dua cewek cantik bernama Irina dan Gini. Menurutku di anime ini ceritanya hampir mirip-mirip banget sama anime Mao Gakuen. Untuk kalian yang suka sama anime Mao Gakuen no Futeki Gosha, mungkin anime ini cocok banget buat kalian tonton. Hatarako Mao-sama. Kabar baik untuk anime ini, karena di musim ini season 2 dari Hataroko Mao-sama akan dirilis. Anime ini bercerita tentang seorang Raja Iblis yang mencoba menaklukkan negeri Inter Isla dengan ribuan pasukannya. Penaklukan negeri Inter Isla digagalkan oleh seorang pahlawan bernama Emilia memaksa Iblis untuk mundur melalui portal dimensi. Bersama jenderalnya yang setia, Alciel, Raja Iblis menemukan dirinya terdampar di Tokyo modern. Karena tidak berdaya di dunia tanpa sihir, Raja Iblis mencoba berbaur menjadi manusia biasa dengan nama Sadao Mao. Mulai bekerja di sebuah toko cepat saji untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun sayangnya, pahlawan Emilia juga terdampar dan disinilah cerita komedi action dimulai. Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi. Kearu merupakan MC dari serial anime Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi. Ia memiliki kekuatan healing yang sangat berpotensi untuk menjadi yang terkuat. Namun nasibnya tidak seindah yang terpikirkan. Kearu melewati jalan dan alur cerita yang sangat menyedihkan dan bertekad untuk membalas semua perbuatan orang yang telah melukainya. Intinya, anime ini menceritakan tentang seorang pemuda yang kembali ke masa lalu dan membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah menyakitinya di masa sebelumnya. Untuk yang mau nonton anime ini kayaknya harus hati-hati banget, soalnya banyak adegan senonoh di anime ini. Mao Gakuen no Futeki Gosha. Anime ini bercerita tentang Raja Iblis yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan manusia, spirit, dan dewa. Namun setelah melalui perang berkepanjangan dan perselisihan yang tak terhitung jumlahnya, Raja Iblis Anos Voldigot merasa lelah dan mendambakan dunia yang damai. Karena itu, dia memutuskan untuk bereinkarnasi ke masa depan. Setelah 2000 tahun berlalu, Raja Iblis tirani yang kejam itu akhirnya bereinkarnasi dan terlahir di masa depan. Anos lalu menjadi murid dari Akademi Iblis dan ternyata ada keanehan di dunia ini, di mana sejarah telah berubah total. Apa Anos akan jadi Raja Iblis lagi? Shikaku mo
Ushiro no Saikyo Genja. Bercerita tentang seorang yang memiliki kekuatan paling kuat di dunia. Walaupun kuat, tapi ia merasakan batas dari tanda lahirnya. Karena itulah, dia memutuskan untuk bereinkarnasi supaya memiliki tubuh baru dengan tanda lahir yang lebih kuat. Pada akhirnya, dia pun bereinkarnasi ke masa depan sebagai Mathias, dan juga masa depan yang dia bayangkan sangat berbeda. Karena dunia sudah terlihat damai dan entitas sihir juga rendah. Di tubuh barunya, Mathias juga mendapatkan tanda lahir terkuat. Tapi di dunia masa depan ini, tanda yang harusnya terkuat justru dianggap sebagai tanda terlemah. Kalau kalian penasaran, nonton aja deh. Heaven Officials Blessing. Di daftar selanjutnya ada Donghua berjudul Tian Quan Shifu. Anime Cina ini bercerita tentang Xie Lian, seorang pendekar silat yang murah senyum, padahal di baliknya menyimpan sebuah masa lalu yang panjang. 800 tahun silam, Xie Lian diangkat menjadi dewa karena kemampuannya dan identitas aslinya adalah pangeran mahkota Shanlei. Sekarang dia kembali turun ke dunia manusia untuk menjalankan suatu misi, tetapi malah tersesat di hutan sampai ditolong oleh seorang pria berjubah merah. Tidak disangka, pria itu adalah Hua Sheng, satu dari 4 perwujudan bencana besar yang dikenal sebagai Raja Iblis yang ditakuti para dewa dan iblis. Aku mau ngingetin lagi nih buat daftar dan masukin invite code dari aku. Soalnya event hadiah akan berakhir pada akhir Agustus nanti. Ichiban Ushiro no Daimao. Anime dengan MC Raja Iblis ini mengisahkan Akuto Sai, seorang lelaki yang bersekolah di Akademi Sihir Konstan. Di sekolahnya, Akuto berteman dengan salah satu anggota klan ninja terbaik bernama Junko Hattori. Suatu hari, keduanya tengah berjalan menuju sekolah. Dalam perjalanan, mereka berdua berpikir untuk menjadikan dunia sekarang menjadi lebih baik. Sayangnya, situasi mulai memburuk setelah Akuto tiba di akademi. Ketika itu, Akuto dinobatkan sebagai Raja Iblis dan membuat seisi sekolah menjadi waspada terhadap dirinya. Bahkan, Junko mulai menjauhi Akuto secara perlahan. Mengetahui hal ini, Akuto bertekad untuk mengubah masa depannya. The Great Match returns after 4,000 years. Manhwa yang satu ini memiliki visual yang keren pokoknya. Ceritanya juga seru dan epik. Manhwa satu ini bercerita tentang seorang mage peringkat atas bernama Lucas Ramen. Namun pada suatu ketika, ia didatangi demigod atau bisa dibilang dewa jahat karena Lucas kuat. Tetapi pada akhirnya, Lucas ditangkap oleh para demigod. 400 tahun setelah dia ditangkap, Lucas pun memiliki kesempatan untuk bebas. Tapi Lucas justru masuk ke dalam tubuh orang yang lemah, bahkan hampir mati. Dan disinilah awal perjalanan dari Lucas untuk membunuh demigod. The Cut of High School. Mungkin ini anime martial arts yang paling bagus yang pernah aku tonton. Tapi jujur, anime ini keren banget. Mulai dari animasinya yang bagus hingga cerita animenya. Anime ini berfokus pada Jin Mori yang menyatakan dirinya sebagai siswa SMA terkuat. Hidupnya berubah ketika dia diundang untuk berpartisipasi dalam God of High School, sebuah turnamen bela diri bebas yang digelar untuk menentukan siswa SMA terkuat. Jika dia menang, seluruh keinginannya akan dikabulkan. Semua peserta adalah pesaing kuat yang berjuang keras demi keinginan mereka masing-masing. Apa yang menanti mereka di akhir turnamen ya? Apa bisa Jin Mori memenangkan pertandingan itu? Nonton ya animenya. Kampioni. Kusanagi Godo adalah siswa SMA yang berumur 16 tahun yang mendapatkan gelar Kampioni setelah membunuh dewa bernama Vertegrana dan mendapatkan julukan sebagai God Slayer. Anime ini bermula ketika Godo Kusanagi diminta oleh kakeknya untuk pulang dan mengembalikan sebuah tablet ke temannya Lucretia di Sardinia. Tapi ketika di sana, Godo justru menemukan banyak kejanggalan. Ketika itulah Godo sadar kalau ada sesuatu yang terjadi di dunia ini, yaitu sebuah perang. Perang yang dimaksud tuh perang antar dewa-dewa Yunani. Akhirnya Godo terlibat dalam perang itu dan menjadi Kampioni yang memiliki tugas untuk melawan para dewa yang memberontak.
Dan segini aja video dari aku. Makasih ya yang udah nonton videonya sampai habis. Dan makasih juga untuk World of Warships yang udah sponsorin video kali ini. Dan terakhir buat kalian penonton setia, klik link di deskripsi ya. Azuren コラボ再始動。待望の新規ボイスも収録だ。指揮官、勝利目前だ。制裁を敵にくれてやろう。エンジンブースト始動よ。ちょっと本気出すわ。戦闘開始。敵を蹂躙する。全艦支援をお願いしますわ。敵戦艦を発見。頼むわよ。指示を待っているわ。